adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak pendamping kami. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyatakan kemurahan hatimu dengan memberikan Yesus sebagai penyelamat kami. Bantulah kami agar mampu menanggapi kemurahan-Mu dengan mempersembahkan diri kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, bacaan pada minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahannya. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, pada hari Minggu biasa, apakah adik-adik pernah memasukkan persembahan ke dalam kantung? Nah, biasanya di dalam kantung persembahan tersebut berisi berbagai macam jenis uang. Ada uang logam dan ada uang kertas. Ada yang nilainya kecil, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Ada juga uang kertas yang nilainya Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Nah, menurut adik-adik, dari semua jenis uang tersebut, manakah persembahan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus atau yang diterima oleh Tuhan Yesus? Bukan persembahan uang yang besar yang diterima atau yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memberi segala apa yang kita miliki. Baju, waktu, perhatian, kasih, harta, emas, bahkan pakaian yang adik-adik miliki, supaya diberikan semua kepada Tuhan Yesus. Seperti janda pada bacaan tadi, dia memberikan segala yang dia miliki, walaupun dia miskin, dia memberikan semuanya kepada Yesus. Nah, semoga adik-adik memberikan persembahan walaupun nilainya kecil, namun dari apa yang adik-adik miliki, itu sangat bermakna bagi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak akan bacakan ayat emas dari bacaan kita hari ini, yaitu mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus bab 12 ayat 44. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat siput. Alat dan bahannya adalah seperti yang tertera pada gambar. Mari kita langsung saja yuk membuatnya. Di sini kakak mengambil kertas berwarna merah. Kakak akan membentuk lingkaran menggunakan tutup gelas. Nah, kakak di sini menggunakan pensil ya adik-adik untuk menggarisnya. Di sini adik-adik bebas ya menggunakan benda apa saja untuk membuat lingkaran. Nah, setelah dipola, kita akan memotong kertas tersebut menggunakan gunting. Adik-adik, jika tidak bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong mamanya di rumah ya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kakak akan membuat kembali lingkaran yang lebih kecil untuk cangkang siputnya. Di sini kakak menggunakan gelas untuk membuat polanya. Ayo kita buat lagi. Nah, ini dia hasil dari pola yang lebih kecil. Nah, setelah ini kita mau membuat mata siputnya ya adik-adik.
Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu tempat untuk meletakkan bola mata siputnya. Di sini kakak punya kertas kira-kira 1 cm. Kakak akan potong dulu kertas ini menjadi 2. Jadi panjangnya ini 2 cm. Kemudian kakak bagi lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, sekarang kakak mengambil kertas berwarna putih untuk membuat bola mata siputnya. Di sini kakak mengambil sedikit kertas berwarna putih dan akan kakak gambar menjadi 2 lingkaran untuk bola matanya. Nah, ini sudah kakak gunting dan kakak kasih di tengahnya titik hitam menggunakan spidol. Sekarang ambil lingkaran yang paling besar, kemudian dibagi 2 ya adik-adik, seperti ini, dilipat. Nah, ini untuk badannya. Lalu yang berwarna kuning ini akan kakak gambar membentuk lingkaran. Ayo kita gambar. Kakak di sini menggunakan spidol ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lem bagian cangkangnya ke bagian tubuh siputnya seperti itu. Oke, kita lem ya. Nah, sekarang kita lem tempat untuk meletakkan bola mata siputnya ya. Nah, dilem seperti ini. Ya, kita lem. Kalau sudah dua-duanya terpasang, sekarang kita tinggal pasangkan ke belakang siputnya. Nah, seperti ini. Wah, ini sudah jadi satu. Sekarang kita tempel lagi ya yang satunya. Nah, sudah jadi deh siput kita yang pertama. Kita lanjut membuat mulut siputnya ya. Oke, sekarang kita akan membuat siput yang kedua. Kakak memiliki kertas dengan panjang kira-kira 10 cm dan lebarnya 2 cm. Tekuk dulu ya bagian salah satu ujungnya seperti pada gambar. Kemudian ujung satunya digulung seperti ini sampai mengenai ujung yang lain. Nah, kemudian kita kasih lem ya adik-adik di bagian yang tegak tadi. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita membuat kembali matanya. Cara membuat matanya sama seperti siput yang pertama tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik, jangan lupa ya adik-adik juga harus coba membuat siput ini di rumah. Jangan lupa difoto dan dikirimkan kepada kakak supaya hasil karya adik-adik juga ditampilkan di YouTube kita. Sampai berjumpa lagi. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur karena berkat-Mu hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Berkatilah kami dan dampingilah kami selalu, supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.